Sudah saya record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Alhamdulillah, kemarin seharusnya kan kalian tuh hari apa? Hari Rabu atau hari Selasa ya? Karena saya kan ada mendampingi apa ya? Muhammad Soleh A. Mbak. Muhammad Soleh A itu Mbak dan Mas? Mbak. Mas. Tadi di WA itu, loh ini mohon maaf Pak, waktunya Pak Said katanya gitu. Kan akun namanya Muhammad Soleh. Oke, ya sudahlah. Saya alhamdulillah hari ini bisa mengisi, nanti kita mungkin sebentar saya kasih materi sebentar, kemudian gimana caranya mengerjakan UTS-nya nanti gitu ya. Kemudian kemarin saya 2 hari itu kan memang mendampingi, ikut serta dalam akreditasinya THP. Jadi saya minta reschedule, saya kontak Kosma kamu, ya kan, Kosma kamu, saya koordinasi dengan teman-teman, oke, gitu kan. Kemudian katanya katanya free, oke. Muhammad Soleh 1A itu bergabung 3 orang, oke sekarang tunjukkan. Begini Mbak Mas ya, kalau memang kamu itu bergabung 3 orang, ya kamu on cam. 3 orang itu yo enek orang 1, orang 2, orang 3 nih jeruk cam. Bukan orang 1 tok gitu kan. Itu nanti akan saya absen cuma orang 1 tok. Oke, gitu saja yang bisa untuk pembukanya. Saya pengen share screen. Oke. Oke, mohon seluruhnya itu Pak Tenono Ikumure, speakermu. Cam-nya tetap on. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin, ini sudah ada yang ngecat siapa? Saya bergabung 3 Soleh Maya Fakoh, monggo. Perlihatkan kalau bergabung itu muka-muka kamu itu diperlihatkan. Oke, ini esensinya itu kenapa sih bahasa Inggris itu kok sampai 2 semester gitu kan. Tetapi kalau pertanyaan itu untuk anak prodi fisika, contohnya prodi biologi itu ada make sense gitu. Tetapi kalau yang namanya yang namanya DKV yang mana itu unsurnya ada komunikasi, ini kayak semacam kewajiban. Kayak semacam kalau kamu itu nanti mungkin ada saudara atau nanti mungkin S2 ya enggak, kalau kamu nanti mungkin S2, S3 itu ya linear saja DKV gitu ya. Mungkin nanti kamu familiar namanya HI ya, hubungan internasional. Itu kan hubungan internasional itu kan bahasa Inggris adalah kewajiban ya. Bahasa Inggris adalah kewajiban walaupun bukan jurusan bahasa Inggris gitu kan. Ya namanya kan hubungan internasional, namanya berhubungan. Berhubungan itu kan yang untuk berkomunikasi kan ya bahasa kan ya kan. Entah itu bahasa utamanya itu bahasa Inggris, nanti kan ada bahasa-bahasa yang lain. Nah, di sini kan untuk komunikasi juga, untuk bahasa Inggris juga gitu. Nah, di sini tuh abstrak. Ketika kamu nanti di semester akhir, kakak kelas kamu yang angkatan pertama itu kan sudah semester akhir ya, sudah KKN, nanti ada magang, kemudian berbarengan dengan skripsi, pasti kamu akan nemu yang namanya abstrak. Abstrak itu kenapa kok ditaruh di paling depan? Ibarat kalau novel kan sinopsis gitu. You create the decision whenever you buy it or no gitu kan. Itu kan dari sinopsis. Begitu juga dengan karya ilmiah kamu, ya kan? Entah itu skripsi, entah itu jurnal yang kamu publikasikan, pasti di depannya itu kan ada semacam kayak abstraknya. Dan abstrak kan pasti ada 2 bahasa di situ. Di situ kan bisa bahasa Inggris, kemudian bahasa Indonesia bawahnya, atau sebaliknya. Nah, kenapa sih kok seperti itu? Itu adalah memungkinkan low the access for the
di luar negara kita lah, orang-orang itu bisa membaca bisa paham tentang penelitian kamu. Kenapa sih abstrak itu ini sangat penting, ya kan? Contohnya kalau saya nih membuka jasa untuk translate, sekalian promosi, saya sekali satu halaman itu kalau saya 45.000 satu halaman. Kalau mentranslate gitu kan, biasanya itu teman-teman dari UB, teman-teman dari UM itu biasanya kalau pengen menerjemahkan itu kan range-nya segitu. Kalau yang kamu lebih profesional lagi ada di lembaga biasanya malah 75 sampai 150 per halaman. Nah, di sini kamu mendapatkan mata kuliah ini sudah nggak perlu yang namanya meminta teman untuk mentranslate bayar mahal-mahal. Cukup kamu saja. Oke, abstrak itu sebentar abstrak. Nah, di mata kuliah ini itu nanti kita akan diskusi tentang abstrak ya kan. Sebelumnya itu what is an abstract? Abstrak itu apa? Ya kan. Abstrak itu adalah semacam kayak bukan kesimpulan ya. Kalau dibilang kesimpulan ya bukan juga gitu. Ya namanya lebih tepatnya kalau di novel itu semacam kayak semacam kayak sinopsis gitu, ya kan? Semacam kayak sinopsis, ya kan? Nah di situ itu akan ketika kamu membaca sebuah abstrak atau sebuah sinopsis, kamu akan bisa mengetahui seluruh isi dari yang ada di dalamnya, gitulah. Itu namanya abstrak. Kemudian siapa yang menulis? Ya penulis, ya peneliti nantinya kamu. Tujuannya untuk apa? Untuk memberikan penjelasan awal tentang apa sih yang dijelaskan di dalam. Itu loh yang namanya purpose di sini, tujuan. Kemudian who reads it? Siapa sih yang nanti akan membaca? Pembaca. Contohnya kalau kamu nanti skripsi, kemudian ada persyaratan kalau lulus skripsi itu harus publikasi jurnal, ya kan? Publikasi jurnal itu bisa diakses oleh seluruh dunia pokoknya. Kamu yang pojokane Zimbabwe, ya kan? Pasti kamu akan terbaca itu kamu, jurnal kamu, skripsi kamu. Maka dari itu kalau membuat jurnal itu hati-hati Mbak Mas. Jangan sampai jangan sampai kopas gitu ya, hati-hati kalau memang menulis jurnal. Oke. Kemudian different type of abstract ini nanti ada beberapa contoh juga. Pak Afif Akbar itu daring bareng saya. Baik. Oke. Ini what is an abstract? Short self-contained powerful summary. Nah, powerful summary di sini. Namanya powerful summary itu adalah rangkuman yang sangat kuat gitu. Kalau dibilang rangkuman, saya tuh nggak sepakat kalau abstrak itu dijadikan rangkuman. Gitu. Tidak, ini lebih dari rangkuman. Gitu. Makanya kan untuk membuatkan tidak hanya membuat agak sulit gitu kan karena ini. Nah itu. Kemudian di sini, nah terdiri dari 150 sampai 250 kata saja. Kamu membuat sebuah abstrak, ini tuh tidak boleh dari 250 kata. Itu ya. Kemudian layoutnya, usually one single paragraph. Font size is different from the main text. Biasanya itu terdiri dari satu paragraf. Ya kan? Satu paragraf itu bisa membahas keseluruhannya. Biasanya itu kalau terdiri dari satu spasi gitu ya. Yang paling rengkep-rengkep itu ya, itu adalah abstrak. Kemudian position usually the beginning of the paper. Biasanya itu adalah setelah sampul, ya kan. Kalau nggak ada sampul ya langsung nanti ada judul langsung abstraknya itu. Oke, itu. Kemudian an abstract is original document. Original document, not a collection of quotation taken from the text is summary. Must be able to stand alone.
kalau kamu membuat abstrak itu tidak boleh dikasih apa? Dikasih semacam kayak sumber gitu loh, referensi. Iya kan? Sumbernya contohnya kalau kamu kan mengutip membuat makalah atau apa kan pasti mengutip sebuah sumber gitu ya kan untuk memperkuat argumen kamu. Nah, ketika kalau di abstrak itu tidak boleh terdiri dari kutipan orang. Itu adalah apa ya penjelasan kamu sendiri, gitu. Oke. Kemudian it does not contain a folk statement which force the reader to refer to the main text. Ya kan? Lucu ini juga. Ini itu tidak boleh isinya tentang statement yang mana itu pembacanya itu dipaksa untuk awakmu itu kepingin lebih jelas, membuat penasaran ya. Kalau pengen lebih jelas, bacalah yang ada di dalam, gitu. Ya kan? Tidak seperti itu, gitu. Karena yang ideal itu gimana? Yang ideal itu abstrak itu adalah semacam kayak kamu itu membuat apa ya, semacam tulisan, ya kan? Gimana itu bisa pelaksana, Pak, bukan attract, bisa attract, acara. bisa attract apa pembaca untuk bisa memahami lebih dalam, bukan untuk memaksa, ya kan? Ini adalah sukarela. Oh, ini itu sesuai dengan penelitian saya contohnya, ya kan? Kemudian kamu itu tidak boleh memaksa. Kalau kepengen lebih jelas, bacalah yang di dalam. Nggak boleh. Kemudian lanjut. Usually the author of the paper, because they have first acknowledged their piece of research, some professional writer who abstract books and article for wide audition, tidak perlu. Nah, ini to persuade the reader to see the full text. Bentar. Tujuannya itu apa? Untuk persuade gitu. Persuade itu kalau bahasa kalian itu kan apa ya? Pasti kamu familiar namanya persuade. Persuade itu kan adalah menggoda, ya kan? Persuade di sini itu gimana caranya apa ya? Pembaca itu tergoda untuk membaca keseluruhan skripsi kamu. Gitu. Ini tujuannya. To have the reader decide if the article is relevant for their purpose. Tujuannya yang kedua yaitu untuk apa? Untuk mengasih informasi kepada pembaca bahwasanya apa ya? Penelitian kamu itu relevan dengan penelitian yang dia cari, gitu ya kan. Contohnya kalau nanti kamu kan ada 3 sub bidang nih, ya kan, ada desain, komunikasi, dan visual. Kamu contohnya mengambil desainnya, kamu tidak mengambil komunikasi dan visualnya, kamu mengambil desainnya. Gitu. Berarti konteks penelitian kamu kan purely desain. Nah, di sini berarti kan kamu itu abstraknya itu membahas tentang desain, kemudian kamu publikasikan. Nggak mungkin kan orang yang membahas visual, ya kan, maupun komunikasi, ilmu komunikasinya, belok ke desain. Kan tidak mungkin. Nah, di sini untuk mengklasifikasi pembaca bahwasanya artikel yang kamu baca yang tersirat pada abstrak itu relevan dengan si pembaca, cocok istilahnya. Kalau beli baju itu cocok gitu. Orang kan punya karakter ya. Kalau saya kan karakternya pakai baju itu pakai ya yang simple-simple gitu kan. Saya itu nggak suka pakai jam tangan, itu kan namanya karakter. Ada orang itu contohnya Mas Bustomi gitu, apa itu dia itu sukanya itu pakai baju koko, ya kan, pakai baju koko yang pakai baju yang full color, jam tangan kiwa tengen, ya kan, itu kan namanya karakter, ya kan. Nah itu apa salah satu gambaran. Kemudian to answer a call for people in conference, ya kan, untuk menjawab apa kalau kamu nanti mungkin terjun di dunia akademisi, ya kan, ada S2, kemudian ada S3, desain komunikasi visual, ini adalah menjadi, pasti kamu akan familiar namanya penelitian kamu akan hadir di konferensi gitu kan. Ini sebagai panggilan konferensi gitu. Ketika kamu nanti apa ya, ketika kamu meneliti
dikonferensikan. Seperti itu. Ada yang nge-chat. Bannya Fajar juga bocor katanya izin telat. Oke. Oke, ini different type of abstract. Oke, different type of abstract masih informasi langsung saja contohnya. Nah, ini di sini ada beberapa contoh tentang abstrak, ya kan. Nah, di sini contohnya itu ini adalah sebuah abstrak. Pen. Oke, di sini ada sebuah abstrak, ya kan. Enggak tahu saya ini ngambil dari website gitu kan. Ini adalah abstrak penelitian. Oh, nggak bisa ya, dibuat coret-coret. Pen. Oh, ya sudah. Ini adalah sebuah abstrak, ya kan. Saya ambil dari salah satu website yang mana ini ada klasifikasinya. Nah, abstrak ini itu terdiri dari rangkuman, ya kan, nyawa dari keseluruhan isi dari jurnal, ya kan. Contohnya di dalam jurnal itu kan ada topiknya, ada kalau kamu membuat makalah itu kan ada semacam kayak apa ya, setelah latar belakang itu ada pertanyaan gitu loh. Apa ya, bahasa Indonesianya itu apa? Lupa punya. Pokoknya itu ada latar belakang, kemudian ada pertanyaan di situ. Nanti apa yang kamu diskusikan. Nah, di sini ini itu contohnya kalimat pertama. Ini kan dalam abstrak kan dalam satu paragraf ini. Dalam kalimat pertama ini tuh sudah mewakili topik dan question-nya di dalam satu jurnal gitu. Kemudian kalimat selanjutnya ini yang warna hijau, ini itu sudah menjelaskan previous research atau apa, penelitian terdahulu, ya kan. Kemudian di sini yang warna kuning ini itu sudah menjelaskan metodologinya, menggunakan metodologi apa, gitu kan, ya kan. Kemudian baru di kalimat selanjutnya yang warna hijau ini itu adalah finding atau diskusi, temuannya, ya kan. Temuannya di sini ada finding, implication, sama significant. Temuannya ini jadi satu dengan si. Halo, halo, Mbak Mas dengar nggak saya nggak? Dengar. Oke, ya udah. Kok power udah off? Oke. Kontrateri ya, yang warna hijau ini adalah menjelaskan tentang temuannya, kemudian diskusinya, gitu loh. Kalau kamu itu membuat makalah itu bab 3-nya, ya kan? Bab 1 kan pendahuluan, bab 2 itu kan bab 1 pendahuluan dan apa? Bab, halo, dengar nggak? Dengar Pak, dengar. Oke, bab 1 itu ya, pendahuluan dan latar belakang gitu ya. Bab 2 itu bab 2 itu diskusinya, ya kan. Kemudian bab 3 kesimpulan. Nah, bab 1 di sini kan biasanya itu dijadikan satu sama metodologinya, gitu kan. Nah, di sini itu dalam satu abstrak itu bisa merangkum keseluruhan. Bisa merangkum pendahuluan itu ada topiknya, ya kan. Bisa apa pertanyaannya itu juga bisa mewakili metodologinya, ya kan. Kemudian diskusinya itu dalam satu abstrak gitu. Nah, ini materi abstrak yang tertinggal ketika saya nggak hadir kemarin. Kemudian kita langsung saja kasih lihat kamu personal yang sudah mengerjakan tugas
di Google Classroom saya DKV kelas A. Oke, kemarin itu juga sudah saya kasih materinya ini, how to write an abstract, kamu tinggal membaca, kemudian kemarin creating paraphrase and summarize. Terakhir kita dikumpulkan tanggal 16, oke? Intinya begini, saya tuh nggak paham kamu itu mengumpulkan, ngomongnya mengumpulkan, namun belum berhasil masuk ke sistem saya atau bagaimana saya kurang paham. Namun yang saya kasih lihat kamu di sini itu, woi, aku terpental guys. Oke. Ya Allah Mas Septian, kok ketok lengennya awakmu. Bajumu itu nanti. Oh, nah ini meeting 5 siapa-siapa yang sudah berhasil mengumpulkan ya kan. Di sini ada Farah, sudah aman, Fatur Rahman mengumpulkan tetapi nggak dikasih nama. Ojo males Mas Fatur Rahman. Dikasih nama di kolom komentar Jamilatul. Nggih, Pak, ngapunten, mohon maaf. Jamilatul, jangan males, kasih nama. Muhammad Taufir Rohman, sudah selesai terlambat, nggak dikasih nama. Muhammad Fajar, Muhammad Tolibul Huda, Rafli. Nah, yang merah-merah ini, nggak tahu ya, ini itu masuk, nyantol, nggone PCN, oh tata, nggone warung kopi, nggak paham. Pokoknya, ya kan, ning nggone sistemku, itu nggak nyampe. Abang-abang ini, ya kan? Nah, bu nyantol ning lapangan, gue besi-besi iko, roto, lesut, gak paham. Afif Akbar, Ustomi, Izzuddin Mubarak, M. Yusuf, bla bla bla, abang-abang iki gak tak sebut mau kabeh. Mau nilai monggo, nggak mau ya sudah. Oke, ini ya untuk tugasnya. Kemudian kita ngomongin soal UTS-nya. Kalau kemarin itu UTS yang memang saya minta untuk presentasi, untuk metodologi, kalian membuat media pembelajaran, kok kayaknya itu ke pendidikan banget gitu ya. Saya nggak boleh egois. Nah di sini itu saya minta kalian itu karena kan kalian itu nantinya di semester akhir itu di semester ini UAS. Proyeknya itu kan proyek untuk membuat short movie gitu kan, membuat short movie film pendek terdiri dari minimal 7 menit ya kan itu. Nah untuk UTS-nya tolong saya dibuatkan skrip, asumsinya begini, kelas A desain komunikasi visual ini ku bagaikan production house. Pasti kamu kan sudah nggak familiar kan? Pasti familiar namanya production house. Production house itu satu perusahaan yang membuat film gitu ya kan. Nanti di dalamnya itu ada sutradara, ada scriptwriter, ada semuanya di situ. Ada aktris, ada wardrobe, seluruhnya gitu ya kan. Itu. Nah di sini kamu itu tolong untuk UTS-nya ini cukup buatkan tim kamu satu skrip saja, itu sudah aman UTS-nya. Sudah nggak perlu saya itu ngasih kamu soal segala macam. Aku ya pegel ya, wes cukup skrip iki ya kan. Nanti dibuat kamu nanti membuat short movie kamu, membuat film kamu gitu. Nah, nanti ini saya share di Google Classroom ya kan. Cara mengumpulkannya nanti kita coba untuk diskusikan. Nah, pertama tolong buatkan cover. Tolong buatkan cover yang estetik ya. Tunjukkan kalau kamu itu di kafe, ya kan. Kalau membuat yang simple-simple, wah, dicacat kok. Oke, setelah cover ya kan, tolong kamu itu membuat judulnya, ya kan. Membuat judul di dalam bahasa Inggrisnya itu apa? Bebas judulnya Mbak Mas. Pokoknya yang jangan yang itu ya, yang semacam kayak
tetap pada ranah ke-NU-an kita gitu lah. Ngerti nggak maksudku? Bebas namun tetap sopan gitu. Jangan bebas kayak sekelas kayak bukan non NU atau yang kayak UB gitu kan, maksudnya UB saja sopan gitu. Maksudnya yang ya paham lah, kamu membuat judul itu yang bebas, saya bebaskan kamu untuk berekspresi, monggo, namun tetap dalam tidak melanggar prinsip-prinsip ke-NU-an kita. Itu judulnya. Yang merah-merah ini tolong kamu kasih bahasa Indonesianya, ya kan? Biar nanti saya juga mengkoreksi. Ada 10 menit ini, ya Allah. Oke, gratisan soalnya Zumi. Ini judulnya kamu kasih bahasa Indonesia yang merah-merah. Nanti saya itu bisa mengkoreksi skrip kamu, ya kan? Saya bantu untuk membuat yang lebih tepat. Karena nantinya kan kamu itu nanti membuat short movie, mungkin ya semacam kayak kompetisi. Halo, bisa dengar ya? Bisa, Pak. Siap. Kompetisi Ya, Pak. yang mana itu we will not be used. Oke. Yang mana itu nanti mungkin nanti akan dipublikasikan di YouTube untuk kompetisi atau apa itu kan, biar nggak malu-maluin subtitlenya nanti. Oke, pertama ini adalah judul latar belakang. Nah, kamu itu membuat minimal 1 halaman lah, minimal 1 halaman untuk latar belakang, ya kan? Latar belakangnya ini itu apa sih yang melatar belakangnya kamu itu mengambil judul ini, topik ini? Kamu jelaskan secara singkat di halaman ini. Kemudian tim krunya. Krunya ini tolong Mbak Kosma dikoordinir, ya kan? Krunya ini tuh nanti siapa yang menjadi sutradara, menjadi editor, pokoknya satu kelas itu harus berguna semua. Ya kan? Walaupun nggak berguna, wes guna-guna no, Mbak. Ya kan? Ketimbang kayak itu nilai. Muka-muka ini biasanya nggak berguna, paham gitu. Tapi kamu sesel-seselin buat jadi opo-opo, jadi no makeover nyata, makeup artis nyata, wardrobe kita terserah apa guna no ya, iku. Ya kan, jadi ada yang jadi aktrisnya, ada yang jadi aktornya, ada yang menjadi ada yang menjadi mungkin songwriter-nya mungkin, ataukah kamu menjadi editornya, terserah, itu tim krunya. Setelah tim kru baru menginjak ke skrip. Oke, di sini baru menginjak di skrip. Skripnya apa? Ini kamu menggunakan tetap bahasa Inggris di sini. Kemudian tolong terjemahkan dalam bahasa Indonesia yang merah-merah ini. Oke, ini ya. Nanti nanti saya bisa memperbaiki mungkin grammarnya yang kurang tepat, pilihan katanya yang kurang sopan, nanti bisa saya koreksi, saya editkan, nanti saya kembalikan kamu sudah bentuk skrip utuh yang bagus dalam bahasa Inggrisnya. Gitu. Oke, nah di sini tolong saya minta dikerjasamakan, ya kan? Ini terakhir dikumpulkan, jadi satu kelas ya kan, ini satu kelas itu satu skrip ini saja, tetapi ini kan tim besar kan, jadi kalau sudah mengumpulkan ini UTS kalian aman. Namun saya pengen itu jangan seenaknya, jangan sampai ada revisi loh ya, jangan sampai ada revisi seperti itu. Kalau mungkin ini kurang tepat akan saya kembalikan. Oke, nah ini panduan untuk membuat skripnya, ya kan? Ini kan ada 30 lebih mahasiswa, ya kan? Ini tim krunya dibagi siapa saja, Mbak Kosma dikoordinatori, ya kan? Siapa saja. Kemudian script writer-nya ini nanti bisa dibagi, ya kan? Oh, scene ini itu menulis yang bagian ini, scene ini menggunakan yang ini. Dibagi saja, namun ketika dikumpulkan ke saya sudah berupa ini, sudah matang. Kemudian UTS kamu aman.
Oke, ini insya Allah harus dikumpulkan terakhir sekarang itu Tuesday, hari Kamis. Berarti hari saya minta, saya itu ke Malang tuh tanggal 13. Bentar. Sabtu, wait. Tanggal 10 ya. Tolong dikumpulkan terakhir tanggal 10. Sebelum tanggal 10 boleh. Monggo nanti bisa nanti diskusi sama saya, nanti bisa saya revisi-revisi. Pokoknya matang final itu tanggal 10 hari Sabtu jam 6 sore. Oke. Dari sini Muasno Muhammad Fajar itu tenang. Tenangnya apa? Peace gitu. Pakai kopiah, pakai kemeja ya kan. Nenek si Jini iku gak enek lengene ya kan, isi turu gitu. Oke, dari sini ada yang ingin ditanyakan tentang UTS kita karena ini karena kelompok besar jadi enak ya kan. Agak sedikit ringan namun tetap dikoordinasi. Gimana? Ada yang ingin disampaikan, ditanyakan? Mau bertanya, Pak. 1, Ya, 2, mau bertanya, Pak. 3, Saya, Pak. Nggak ada ya? Oke, berarti Saya, aman. Pak. Di sini Mbak Kosma. Teman Ada. Solip, Pak. Solip. Halo? Mbak Ya, Farah? Pak. Mau bertanya, Pak. Muhammad Tolib mau bertanya, Solip Pak. mau nanya, Pak. Halo Mbak Farah? Iya, Pak. Solipnya mau Halo nanya. Mbak Farah? Halo. Solipnya Jumlahmu mau nanya. berapa? Mahasiswanya temenmu 30? 24. Nggak kedengeran. 24, Pak. Mbak Busto, Mas Bustomi temenmu itu jumlahnya berapa? Oh, hilang. Ya sudahlah. Pokoknya di sini itu Pak. Oke. Ada 24 di sini itu sudah bergabung 20. Oke, berarti ada ada yang itu tadi ya, ada yang bergabung. Oke, baik, alhamdulillah kelas hari ini itu sangat full. Saya sangat apresiasi. Semoga kalian di UTS ini itu bisa diberi kemudahan, diberikan nilai yang maksimal. Saya pesan tolong jangan sampai tanggal 10 lewat itu kalian mengirim skripnya. Kalau tidak mengirim skrip ya tidak ada nilai UTS-nya, auto UAS-nya kosong. Kalau kalian minta SP ya alhamdulillah saya akan untung kalau kalian SP seperti itu. Oke, terima kasih banyak. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Good luck untuk semua. Nanti saya dengar-dengar mau tur ke Jogja ya, have fun sebelum puasa gitu ya. Namun tetap juga jangan lupa untuk tugas saya. Oke, terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin lab guys. Ini langsung.